Kelimpak 3 PBL to S70. Proudly present. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 2, Project Based Learning seksi 70, mata kuliah Teknik Pondasi 2, akan mempresentasikan tugas PBL 2 kami mengenai tiang pancang, pondasi tiang pancang yang dibor, lalu tiang pancang auger yang berkaitan dengan kapasitas beban aksial berdasarkan metode analisis statis. Sebelum kami lanjut, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Silakan Amalia. Saya Amalia dengan NIM 1503620008. Saya Depi Aprilianti dengan NIM 1503620015. Saya Ino Febrianti dengan NIM 1503620016. Saya Anggraini Resti Midra dengan NIM 1503620029. Saya Agung Darmaji dengan NIM 15036232. Saya Nur Umar Rashid dengan NIM 1503620046. Saya Agnes Nadia Permatahati dengan NIM 1503620076. Saya Muhammad Aji Pratama dengan NIM 1503620096. Baik, sebelum kami memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk membacakan rundown pada presentasi sore hari ini. Yang pertama ada pembukaan, lalu yang kedua ada pembacaan rundown, yang ketiga pemaparan dari materi yang kami sampaikan, lalu yang keempat ada sesi tanya jawab, yang mana sesi tanya jawab dibuka menjadi 2 sesi, yang mana satu sesi hanya untuk 3 penanya, lalu dilanjutkan dengan penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja berikut presentasi dari kelompok kami. Boleh di next. Jadi pada presentasi kami kali ini ada 3 pembahasan. Yang pertama ada tiang pancang yang didorong, lalu ada pondasi yang dibor, dan yang terakhir tiang pancang auger. Untuk pembahasan yang pertama dipersilakan kepada Devi. Baik, pada pembahasan pertama ini kita akan membahas mengenai tiang pancang yang dibor, kapasitas beban aksial berdasarkan metode analisis statis. Next. Tiang pancang, kapasitas beban aksial berdasarkan metode analisis statis. Metode analisis statis digunakan untuk menentukan kapasitas beban aksial nominal, seperti kekuatan aksial rencana dan beban aksial terfaktor, untuk analisis keadaan batas akhir geoteknik. Kemudian, metode ini menentukan kapasitas gesekan sisi nominal dan kapasitas daya dukung ujung bersih nominal berdasarkan berbagai parameter tanah, seperti sudut geser efektif atau daya tahan kerucut ujung CPT. Kemudian metode analisis statis juga dapat dengan cepat dan mudah mempertimbangkan berbagai jenis tiang, diameter, panjang, dan faktor lainnya. Next. Selanjutnya itu ada daya dukung ujung. Di sini terdapat gambar 15.1, ada 2 pondasi. Yang pertama yaitu keruntuhan geser umum, di mana akibatnya itu tanah tidak dapat dimampatkan sehingga permukaan geser meluas ke permukaan tanah. Kemudian yang kedua yaitu kekuatan geser ujung. Akibatnya itu karena geser lokal atau tumbukan yang melibatkan geser hanya terjadi pada ujungnya saja. Kemudian tanah antara kedalaman sekitar 1 diameter di atas ujung tiang hingga sekitar 3 diameter di bawah ujung tiang memiliki pengaruh paling besar terhadap daya dukung ujung. Terus beberapa metode analisis statis memungkinkan konsep ini dalam hal kedalaman kritis, yaitu kedalaman penanaman di mana kapasitas daya dukung ujung nominal mencapai nilai maksimumnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya, Aji. Selanjutnya ada geser samping dan prinsip. Pada tanah kohesif, tahanan geser samping dalam jarak 1,5 meter dari permukaan tanah terkadang diabaikan karena penyusutan tanah liat yang disebabkan oleh pengeringan, gerakan pondasi akibat beban lateral, goyangan tiang selama pemacangan, dan faktor lainnya.
Berdasarkan analisis stres efektif, ketahanan geser tergantung pada tegangan kontak efektif antara tanah dan tiang, sehingga paling tepat dipandang sebagai masalah tegang efektif. Lalu tiang dengan perpindahan tinggi versus tiang dengan perpindahan rendah. Tiang dengan perpindahan tinggi seperti pipa baja ujungnya tertutup, memindahkan lebih banyak tanah daripada tiang dengan perpindahan rendah. Lalu ada jenis tanah, lalu ada konsisten tanah, lalu ada tegangan efektif vertikal, lalu posisi pada tiang, lalu yang terakhir teknik konstruksi khusus. Selanjutnya. Next. Lalu ada maximum value, analisis stress total, lanau, dan tiang pancang. Yang pertama, maximum value. Seperti pada daya dukung ujung, nilai Fn meningkat dengan kedalaman, tetapi pada kedalaman tertentu pada tanah yang seragam mencapai nilai maksimum, terutama pada tanah tanpa kohesi. Lalu ada analisis stress total atau A method. Pada analisis stress total, faktor adhesi ditentukan secara empiris dari hasil uji beban tiang. Untuk menggunakan metode ini, kekuatan geser undrained harus ditentukan pada berbagai kedalaman panjang tiang yang disusulkan. Lalu ada lanau dan tiang pancang. Pada beberapa kasus, tiang pancang di lumpur menghasilkan kapasitas yang jauh lebih kecil daripada diharapkan, terutama bila dianalisis menggunakan teknik untuk tanah tanpa kohesi. Dengan demikian dibutuhkan kehati-hatian yang lebih ketika bekerja. Lalu, tiang yang sangat panjang dengan panjang lebih dari 25 meter dapat mengalami kompresi elastis yang besar di bawah beban, sehingga penurunan yang besar di bagian atas tiang membuktikan diperlukan untuk mendapatkan perpindahan yang cukup di bagian bawah untuk memenuhnya mobilisasi resistensi gesekan sisi penuh. Lalu selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada analisis berdasarkan uji penetrasi kerucut atau CPT, di mana metode CPT ini sangat menarik karena memiliki kesamaan antara mekanisme transfer beban pada pondasi dalam, di mana tahanan kerucut QC sangat mirip dengan tahanan total ujung kaki ultimate atau QN, dan gesekan sisi kerucut FS sangat mirip dengan tahanan gesek samping ultimate atau FN. Lalu metode CPT ini pada dasarnya adalah miniatur uji beban tiang, dan pada kenyataan awalnya dikembangkan sebagai alat untuk memprediksi kapasitas tiang. Dan juga ada efek skala dan faktor lain yang perlu dipertimbangkan. Jadi kita masih harus menggunakan korelasi empiris untuk mengembangkan nilai desain QN dan juga FN dari data CPT. Next. Selanjutnya ada metode-metode yang termasuk ke dalam metode CPT. Yang pertama ada metode Belanda, juga dikenal sebagai metode Eropa. Publikasi Hayden tahun 1974, De Ruyter dan Bringen tahun 1979. Yang kedua ada metode Nottingham dan Smartman, di mana publikasi Nottingham pada tahun 1975, Nottingham dan Smartman tahun 1975, dan Smartman tahun 1978. Yang ketiga ada metode LCPC, dikembangkan oleh Laboratoire Centrale des Ponts et Causes, juga dikenal sebagai metode Perancis. Publikasi Busmente dan Giacelli tahun 1982 dan Briot and Miran tahun 1991. Yang keempat ada metode Meyerhof, publikasi Meyerhof tahun 1956, 1976, dan 1983. Lalu ada metode Tumai dan Fakhru
publikasi Tumai dan Fakhrul tahun 1981, dan yang terakhir ada metode Eslami dan Felenius, publikasi Eslami dan Felenius tahun 1997. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Agung. Selanjutnya ada kapasitas ke atas, yaitu kapasitas normal tiang panjang ke atas. Sebagian besar bergantung pada kapasitas gesekan samping. Dengan demikian, pemilihan nilai yang tepat dari Fn adalah parameter paling kritis dalam desain tiang panjang yang mengalami pengangkatan. Terus selanjutnya ada efek kelompok. Tiang panjang yang dipasang dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau lebih dan jarak tiang yang dapat dalam kelompok itu penting. Kelompok tiang memerlukan pertimbangan khusus dalam hal kapasitas beban aksialnya, beban lateralnya, dan perilaku penurunannya. Dan di sini ada pertimbangannya. Yang pertama adalah interaksi di antara tumpukan, yang kedua ada tanah kohesif, yang ketiga ada kegagalan balok, yang keempat ada kapasitas kelompok. Next. Nah, di sini ada penyesuaian dalam perhitungan desain. Yang pertama ada interaksi di antara tumpukan, yaitu interaksi ini telah dipelajari melalui uji beban statis pada kelompok tiang. Berdasarkan hasil penelitian ini, para peneliti telah menemukan bahwa efek kelompok bersifat kompleks dan bergantung pada banyak faktor. Yang kedua ada tanah kohesif. Potensi pengurangan sementara dalam kapasitas sementara kelebihan tekanan air pori menghilang harus dipertimbangkan. Karena kapasitas ultimate jangka pendek dari kelompok tiang pada tanah kohesif jenuh akan berkurang menjadi sekitar 0,4 sampai 0,8 kali nilai ultimate. Yang ketiga ada kegagalan balok. Jika ujung tiang didirikan pada tanah kohesif atau pada lapisan pasir tipis yang ditopang oleh tanah kohesif, maka potensi kegagalan balok harus dipertimbangkan. Yang keempat ada kapasitas kelompok. Analisis kapasitas ke atas dari kelompok tiang juga harus mempertimbangkan kegagalan geoteknik masing-masing tiang dan kegagalan balok dari kelompok tiang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Reski Mudras. Oke, selanjutnya ada fondasi yang dibor. Kapasitas beban aksial berdasarkan metode analisis statis. Next. Fondasi bor kapasitas beban aksial berdasarkan metode analisis statis, yaitu fondasi poros bor memiliki dampak yang signifikan berbeda dari tiang pancang, di mana diameter poros yang dibor lebih besar daripada kebanyakan tiang pancang, sehingga area kakinya juga lebih besar. Konstruksi poros yang dibor sementara dapat mengurangi tekanan di tanah, sehingga dapat mengendurkan tanah di bagian bawah poros. Jika dibiarkan mengendap, maka akan terjadi pemadatan kembali pada tanah yang dibor. Next. Geser samping, tiang pancang menggeser tanah saat maju ke tanah sehingga meningkatkan tekanan lateral di tanah. Kapasitas gesekan samping nominal atau Fn untuk poros yang dibor dapat dihitung menggunakan teknik yang sangat mirip dengan tiang pancang dengan pertimbangan yang tepat dari perbedaan konstruksi. Metode tegangan efektif digunakan untuk tanah tidak terkohesi dan metode tegangan efektif atau total digunakan untuk tanah kohesif. Ketahanan gesek samping pada kerikil dan pasir kerikil lebih besar daripada pasir, terutama bagi bergradasi dengan baik. Kapasitas tambahan ini bereaksi karena perilaku dilatasi yang kuat selama geser, sudut gesekan yang tinggi antar muka tanah yang kasar, dan faktor lainnya. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Umar. Ya, sekarang saya akan membacakan. Di sini ada rumus di mana menghitung tanah tak berkohesi menggunakan metode Brown et al. Pada tahun 2010. Jadi di sini ada yang dicari yaitu nominal kapasitas gesekan sisi dapat dicari dengan menggunakan faktor di mana faktor gesekan samping dikali oleh tegangan efektif vertikal dan faktor gesekan samping bisa dicari dengan cara koefisien tanah lateral sebelum konstruksi dikali buka kurung koefisien tekanan tanah lateral setelah konstruksi dibagi koefisien tekanan tanah lateral sebelum konstruksi tutup kurung lalu buka kurung
sudut gesekan tanah, buka kurung lagi, lalu sudut gesekan antar muka antara tanah dan pondasi dibagi sudut gesekan tanah, tutup kurung dan tutup kurung lagi. Lalu pada tanah kohesi ini rumusnya dari analisis tegangan total atau metode A, yaitu nominal kapasitas gesekan samping akan didapat dengan menggunakan rumus faktor adesi dikali kekuatan geser tak terdrainase di tanah yang berdekatan dengan poros yang dibor. Next. Lalu pada kapasitas beban, analisis hasil CPT dan efek kelompok, yaitu kapasitas beban, kapasitas gesekan sisi desain FN dalam gaya angkat biasanya 70-85% dari nilai pembebanan. Tekanan ke atas dari dasar yang diperbesar berinteraksi dengan hambatan gesekan samping dari bagian bawah poros. Lalu pada analisis hasil CPT, didapat hasil CPT digunakan untuk hasil CPT ini dapat digunakan untuk mengembangkan nilai desain parameter geoteknik. Data CPT memberikan prediksi yang sangat baik tentang kapasitas beban aksial untuk tiang pancang dan juga berlaku untuk poros yang dibor. Lalu efek kelompok, poros yang dibor biasanya dibuat dengan menggunakan diameter yang jauh lebih besar daripada yang biasa digunakan untuk tiang pancang. Akibatnya, satu poros bor berdiameter besar seringkali memiliki kapasitas beban yang sebanding dengan sekelompok pancang berdiameter lebih kecil. Lalu akan dipresentasikan oleh Ine. Iya, selanjutnya yang ketiga di sini ada tiang pancang auger. Boleh di next. Dalam tiang pancang auger ini nanti menggunakan metode analisis statis yang mana digunakan untuk menentukan kapasitas beban aksial nominal, digunakan untuk mengevaluasi dan juga memenuhi keadaan batas ultimate dari geoteknik baik itu ke atas maupun ke bawah. Nah, dalam hal ini tiang pancang auger terbagi menjadi dua jenis, yaitu tiang pancang yang cetak di tempat maupun pracetak. Boleh di next. Selanjutnya di sini dalam tiang pancang auger di cetak tempat atau tempat in situ, metode konstruksi yang digunakan ini harus memenuhi kapasitas beban aksial antara tiang pancang dan juga poros bor, yang mana diameternya dalam hal ini berukuran sama. Lalu ketika dibangun di pasir bersih, nantinya tiang pancang cetak ini dapat mengalami overauring, yang mana dapat membuat tanah gembur. Lalu tumpukan ini nanti dapat memberikan efek kelompok dan faktor efisiensi kelompok yang serupa. Nah, menurut Zelada dan juga Stephenson, menunjukkan bahwa daya dukung ujung dari auger pile cetak di tempat ini nantinya tanah tanpa kohesi secara substansial lebih besar daripada untuk poros yang dibor. Lalu tiang pancang acip ini mampu menahan beban ke atas atau tarik selama tulangan tarik itu cukup kuat untuk ditarik. Lalu yang terakhir di sini acipal ini pada umumnya harus diberi jarak setidaknya sekitar 3 diameter dari tengah efek. Lalu untuk efek kelompok dari tiang pancang acip ini harus sangat mirip dengan tiang pancang poros yang dibor. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Amalia. Baik, selanjutnya ada drill displacement DD piles atau displacement DD tiang. Nah, displacement DD tiang ini menekan tanah yang berdekatan sebagai bagian dari proses konstruksi sehingga meningkatkan tekanan tanah lateral. Nah, menurut Basu dan Preti tahun 2009 menunjukkan peningkatan substansi rasio tekanan tanah lateral, terutama pada kedalaman dangkal dan di tanah dengan kerapatan relatif awal yang lebih tinggi. Sedangkan kelayakan tiang di tanah padat dibatasi kapasitas torsi rig yang digunakan pada tanah gembur dan lunak. Untuk tanah tak berkohesi dapat dievaluasi dengan metode analisis VV per V atau sudut gesekan antar muka dibagi dengan sudut gesekan efektif tanah dengan nilai 1 dan diameter desain nominal. Metode analisis juga dikembangkan secara khusus untuk desa pendidik. Nah, sedangkan untuk tanah tak
tanah berkohesi, perhitungan kapasitas gesek samping dapat digunakan untuk tiang panjang tanpa penambahan. Lalu, masuk kepada amelioration. Ameliorasi adalah proses konstruksi menambahkan penambahan bahan bangunan yaitu melibatkan penambahan pasir atau kerikil ke dalam tumpukan didi saat sedang dibor untuk meningkatkan antarmuka tanah hingga tiang. Bahan tambahan berguna untuk meningkatkan rasio tekanan tanah lateral dan menghasilkan kapasitas gesek samping yang lebih besar. Metode ini untuk tanah yang sangat lunak atau gembur. Kemudian masuk kepada efek kelompok. Tiang panjang didi mempengaruhi tanah yang berdekatan dengan cara yang agak mirip dengan tiang panjang, sehingga efisiensi grup harus mirip dengan tiang panjang. Baik, berhubung presentasi kelompok kami sudah selesai, selanjutnya akan ada sesi tanya jawab. Untuk sesi yang pertama dibuka untuk 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Saya izin bertanya. Ya, namanya tracking. Tapi itu Halo, apa suaranya terdengar? jadi kan kepikiran Jadi saya ingin menanyakan mengapa dalam kapasitas pembebanan gaya angkatnya hanya 70 sampai 85% saja. Alasannya mengapa? Baik, terima kasih Nabila untuk pertanyaannya. Kami tampung terlebih dahulu. Untuk 2 orang penanya lagi dipersilahkan. Baik, di kolom chat sudah ada 3 pertanyaan. Mungkin untuk sesi pertama kami cukupkan dulu, nanti kami buka sesi kedua. Izinkan kelompok kami untuk berdiskusi terlebih dahulu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Baik, mungkin di sini saya akan menjawab terlebih dahulu pertanyaan dari Sabila. Tadi di sini Sabila menanyakan bahwa mengapa alasan dari kapasitas pembebanan gaya angkat itu ditetapkan sebesar 70 sampai 85% saja. Jadi dari materi yang kami paparkan tadi dijelaskan bahwa alasan kenapa gaya angkatnya itu ditetapkan sebesar 70 sampai 85% itu dikarenakan terdapat dalam faktor keamanan yang dibutuhkan itu gaya angkatnya itu biasanya lebih tinggi atau lebih rendah dari faktor resistensinya. Jadi dengan demikian kapasitas gesekan samping yang tersedia pada pengangkatan secara substansial itu akan lebih kecil daripada pemuatan ke bawah dan nantinya akan menyebabkan daya dukung ujungnya itu nggak dapat kita pertimbangkan sama sekali. Yang mana hal ini harus kita imbangi dengan bobot sendiri yang lebih besar dari poros pondasi yang akan dibor. Selain itu terdapat beberapa pengaruh yang menyebabkan besaran 70 sampai 85% itu. Yang pertama dikarenakan struktur tanah yang berdekatan dengan tiang nantinya akan berubah karena pembalikan dari pembebanan. Lalu yang kedua, permukaan geser yang diproyeksikan ke atas dapat menyebabkan kelonggaran tanah. Lalu yang ketiga, penyebabnya dikarenakan ada efek Poisson selama pembebanan tarik yang akan dapat menurunkan diameter tiang sehingga dapat mengurangi tekanan dari pembebanan tersebut. Mungkin itu jawabannya Sabila, apakah sudah cukup dipahami? Sudah cukup, Ina. Terima kasih. Baik, terima kasih juga Sabila atas pertanyaannya. Mungkin untuk pertanyaan yang kedua dari Gilang akan dijawab oleh Amalia. Kepada Amalia dipersilakan. Baik, terima kasih. Ini saya akan lebih dahulu membacakan pertanyaan dari Gilang, yaitu apakah metode ameliorasi paling cocok untuk tanah gembur atau lunak dibandingkan tanah keras?
Nah, di sini hasil dari diskusi kelompok kami katakan iya, karena melorasi adalah proses konstruksi tambahan yang melibatkan penambahan pasir atau kerikil untuk meningkatkan rasio tekanan lateral dan juga meningkatkan sudut gesekan antara tanah dan tiang, yang tentu saja masih dibatasi oleh kapasitas atmosferik pengeboran. Bagaimana Gilang? Apakah sudah terjawab? Oke, sudah cukup jelas ya, Amelia. Terima kasih. Baik, pertanyaan selanjutnya ada dari Nurhayati Anggra ini akan dijawab oleh Resti. Kepada Resti dipersilahkan. Oke, izin menjawab pertanyaan dari Anggi. Apa efek yang akan dialami jika tanah yang mengalami pemadatan diabaikan? Seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa tanah yang mengalami pemadatan tetap diabaikan akan mengalami dapat menghasilkan kapasitas daya dukung yang lebih rendah daripada biasanya. Selain itu, analisis keadaan batas ultimate atau ULS pada prinsipnya tidak boleh dipengaruhi oleh pertimbangan penyelesaian, sehingga penurunan yang diperlukan akan sangat besar jika hal tersebut tetap diabaikan. Ya mungkin seperti itu. Apa bisa menjawab, Anggi? Baik, mungkin selanjutnya di sini kan tadi untuk sesi pertama itu dibuka 3 pertanyaan, lalu di sini di kolom chat Zoom juga sudah ada 3 pertanyaan selanjutnya. Mungkin sekalian dijawab aja. Untuk pertanyaan Fitri akan dijawab oleh Devi. Kepada Devi dipersilakan. Baik, izin menjawab pertanyaan dari Fitri. Pertanyaannya itu, metode analisis statis dapat dengan cepat dan mudah mempertimbangkan berbagai jenis tiang, diameter, panjang, dan faktor lainnya. Nah, menurut kelompok 3, apakah ada kelemahan jika menggunakan metode analisis statis ini? Nah, dari hasil diskusi kami, bahwa metode ini memiliki kelemahan, yaitu tidak seakurat uji beban statis, sehingga desain yang hanya didasarkan pada metode analisis statis harus lebih komprehensif dan karenanya menghasilkan tiang pancang yang lebih mahal untuk dibangun. Kemudian solusi dari prakteknya itu sendiri, tiang pancang ini dirancang menggunakan kombinasi metode sehingga dapat membantu mengimbangi beberapa kelemahan dari yang tadi Mas itu. Bagaimana Fitri, apakah sudah jelas? Iya, sudah cukup jelas. Terima kasih, Devi. Sama-sama. Baik. Untuk pertanyaan kelima di sini ada dari Bintang. Mungkin untuk pertanyaan Bintang akan dijawab oleh Agnes. Kepada Agnes dipersilakan. Kapan? Enggak ikut. Untuk idealnya kolerasi ini akan dilakukan berdasarkan lokasi tertentu yang memungkinkan kami memperluas hasil uji beban untuk membantu desain tiang pancang dengan diameter atau panjang lain di lokasi tersebut. Dengan tidak adanya data spesifik lokasi, maka kami dapat menggunakan nilai yang dipublikasikan yang diperoleh dari uji beban di berbagai lokasi. Seperti itu. Ya, baik. Terima kasih, Agnes. Mungkin karena sudah 5 orang penanya, kami buka untuk 1 orang penanya lagi. Jika masih ada yang ingin ditanyakan kepada kelompok kami mengenai materi yang kami sampaikan, dipersilahkan, kami tunggu beberapa menit lagi. Ya, mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi. Mungkin dari tanya jawab kelompok kami cukupkan sampai sini aja. Sebelum kelompok kami tutup presentasi tugas PBL 2 ini, ada closing statement yang akan disampaikan terlebih dahulu, yang mana ini sudah tampil di slide terakhir, yang mana dikatakan bahwa a good foundation is one that meets all the requirement in planning and execution. Di mana dalam suatu pondasi yang baik itu merupakan pondasi yang memenuhi segala perencanaannya
baik dari pelaksanaannya maupun perencanaan. Jadi mau sebagus apapun bangunan yang kita rencanakan, jika awalan pondasi yang kita rencanakan tidak baik, itu sama saja tidak dapat memenuhi persyaratan yang diinginkan. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk bersedia hadir dalam presentasi kelompok kami. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.